Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah, adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran IPAS kelas 6 SD Kurikulum Merdeka semester 2. Kita masuk pada bab 6, gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Pada topik A, apa jadinya jika tidak ada energi? Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada bab 6, gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Pada bulan Agustus 2019, pernah terjadi pemadaman listrik di 3 provinsi di Indonesia secara bersamaan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selama 3 hari berturut-turut. Peristiwa ini membuat 21 juta rumah, gedung, dan pabrik tidak mendapatkan pasokan listrik dan diperkirakan menimbulkan kerugian triliunan rupiah. Sarana transportasi seperti kereta listrik dan bandar udara tidak dapat digunakan. Media telekomunikasi dan industri pariwisata juga terkena imbasnya. Banyak aktivitas yang terhambat, bahkan terhenti akibat tidak adanya pasokan listrik. Pernahkah kalian mengalami kondisi serupa? Bagaimana jika hal itu terjadi lagi untuk waktu yang lama? Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Nah, adapun tujuan pembelajaran pada bab 6 ini, yang pertama, memahami pentingnya peran energi dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Kedua, memahami peran energi terbarukan dalam upaya bahwa ketersediaan sumber energi itu terbatas. 3. Melakukan upaya-upaya penghematan energi. Nah, kita masuk pada topik A. Apa jadinya jika tidak ada energi? Perhatikan pertanyaan esensial berikut. 1. Apa peran energi bagi kehidupan kita? 2. Mengapa energi sangat penting bagi kehidupan? Coba perhatikan percakapan berikut ini. Wah, Ma, listriknya padam. Iya nih, kita nggak bisa menonton televisi deh. Nah, adik-adik, seandainya di rumah kalian tiba-tiba lampu padam, aktivitas apa saja yang tidak bisa dilakukan kalian? Ketika tidak ada energi listrik, tentu kita akan kesulitan melihat di malam hari. Selain itu, kita tidak bisa menggunakan perangkat listrik seperti televisi, lemari pendingin, AC, telepon genggam, pompa air, lampu, laptop, atau komputer, dan sebagainya. Tak hanya itu, ketika tidak ada listrik, maka kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan jaringan seluler, dan kita pun tidak bisa menggunakan koneksi internet. Hal ini disebabkan semua perangkat komunikasi termasuk satelit dan menara pemancar membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Tapi, apakah memang semua energi hanya berasal dari energi listrik? Sebenarnya tidak. Justru, 64,5% energi listrik yang kita peroleh didapatkan dari energi fosil. Nah, apa itu energi fosil? Energi fosil adalah energi yang didapatkan dari minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik. Energi listrik dihasilkan akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan kita, adik-adik. Selain dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, energi fosil juga digunakan untuk keperluan transportasi, seperti motor, mobil, bus, kereta, kapal, dan pesawat terbang menggunakan bahan bakar fosil agar dapat berfungsi. Jadi, energi sangat dibutuhkan untuk membantu kita
melaksanakan semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, mandi, sarapan, bersekolah, atau bekerja, makan siang, bertemu teman, membaca, menonton televisi, menelpon teman, sampai kita tidur semuanya membutuhkan energi. Nah, adik-adik, mari kita mencoba. Kegiatan ini judulnya adalah 1 jam tanpa listrik. Nah, supaya kalian lebih paham betapa pentingnya energi untuk kehidupan, mari kita lakukan eksperimen sederhana berikut bersama keluarga, atau orang tua atau saudara kalian di rumah ya. Nah, yang pertama, cobalah untuk tidak menggunakan semua perangkat elektronik selama 1 jam di malam hari di dalam rumah. Nah, coba lakukan ini di malam hari adik-adik. Yang kedua, selama 1 jam tersebut, gunakan sumber energi lain sebagai penerangan. 3, tulislah dalam buku tugas sebuah refleksi aktivitas 1 jam tanpa listrik. Yang keempat, ajak keluarga kalian atau orang tua atau saudara untuk berbincang-bincang selama waktu itu. Ajukan pertanyaan kepada mereka mengenai kegiatan 1 jam tanpa listrik. Contohnya, A. Apa yang dirasakan ketika tidak menggunakan alat elektronik? Kemudian, B. Apakah alat pengganti listrik yang digunakan efektif? C. Apa yang akan dilakukan jika energi listrik yang digunakan terbatas? Dan yang langkah kelima, buatlah kesimpulan dari jawaban kalian dan anggota keluarga tentang aktivitas 1 jam tanpa listrik berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Kemudian, kita masuk pada kegiatan lakukan bersama. Setelah melakukan kegiatan 1 jam tanpa listrik di rumah, berkumpullah dengan 3 orang teman dan diskusikan pertanyaan berikut. 1. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan kegiatan tersebut? 2. Apa yang kalian lakukan selama 1 jam tanpa listrik? 3. Misalkan, ada sebuah kondisi yang mengharuskan penggunaan listrik terbatas. Listrik hanya akan dinyalakan pukul 16.00 sampai 20.00. Selama waktu 1 minggu, bersama kelompok kalian, susunlah strategi apa saja yang harus dilakukan agar kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan tersebut, mari kita berefleksi. 1. Menurut kalian, bagaimana peran energi dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin kalian akan menjawab sangat penting ya adik-adik. 2. Apa saja kemudahan yang manusia dapatkan dari adanya energi listrik? Tentunya banyak sekali kemudahan yang didapatkan. Misalnya seperti lampu saja. Kita hanya tinggal perlu cetek dan lampu pun hidup. Apabila kita tidak bisa menggunakan energi listrik, tidak ada listrik, maka mungkin bisa jadi kita harus membuat lampu. Dan itu sangat menguras waktu. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita kesulitan mendapatkan energi? Adik-adik, mari kita belajar lebih lanjut. Judulnya adalah bentuk energi. Di aktivitas sebelumnya, kita sudah memahami bahwa energi sangat penting untuk membantu menjalani aktivitas sehari-hari. Untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, kita lebih sering menggunakan energi listrik dan sumber energi fosil. Padahal, sebenarnya ada banyak sekali bentuk energi lain selain energi listrik. Yuk, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah energi mekanik, yaitu energi yang terlibat dalam suatu proses pergerakan mekanis. Contohnya, energi yang terlibat ketika kita mendorong meja, menarik kursi, mengangkat meja, dan sebagainya. 2. Energi termal adalah energi yang berkaitan dengan perpindahan panas dari satu benda ke benda lainnya. Contohnya, energi ketika kita menghidupkan lilin, menyalakan kompor, dan memanggang daging, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, energi kimia adalah energi yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Contohnya, penggunaan energi fosil dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, ada energi nuklir. Nuklir adalah zat kimia yang bisa menghasilkan panas dalam jumlah besar. Energi panas yang dihasilkan nuklir ini bisa dipakai untuk menghasilkan listrik. Nah, adik-adik, energi sangat berpengaruh keberadaannya dalam kehidupan manusia. Energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan, melainkan dapat mengalami perubahan bentuk.
Selain sebagai sumber listrik, peran energi sangat besar dalam kehidupan kita. Di antaranya, yang pertama adalah penggerak tubuh manusia, yaitu energi otot. Dengan energi otot, manusia dapat menggerakkan anggota tubuhnya, misalnya kaki untuk berjalan. 2. Energi cahaya matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Ingatkah kalian mengapa fotosintesis sangat penting dan bagaimana peran tumbuhan sebagai produsen di bumi? Ya tentu saja adik-adik, hasil sisa dari proses fotosintesis yaitu adalah oksigen yang kita hirup. 3. Sumber bahan bakar alat transportasi. Berbagai jenis alat transportasi dapat bergerak oleh bahan bakar fosil. Yang keempat, membantu manusia untuk berkomunikasi dan mempermudah mencari informasi dengan adanya perubahan energi listrik pada komputer atau telepon pintar. Nah, adik-adik, mari memilih tantangan. Berburu energi. Agar kalian lebih memahami bentuk perubahan energi, lakukan aktivitas berikut ini. 1. Carilah benda atau alat yang menghasilkan kalor. Yaitu jika benda tersebut dapat menghasilkan panas, maka benda tersebut menghasilkan kalor. Kalor itu panas ya adik-adik. Kemudian yang kedua, cari tahu bagaimana benda tersebut bisa menghasilkan kalor. Kalian bisa mencari tahu dengan menjawab pertanyaan berikut. A. Apakah alat itu membutuhkan listrik untuk berfungsi dengan baik? B. Apakah kita perlu menggerakkan ke bagian tertentu dari benda itu agar bisa menghasilkan kalor? C. Apakah benda itu perlu disinari terlebih dahulu agar bisa berfungsi? Langkah ketiga, jelajahi aktivitas atau benda di sekitar kalian, lalu identifikasi perubahan energi yang terjadi pada benda atau aktivitas tersebut. Nah, adik-adik, apa yang sudah aku pelajari pada topik berikut ini? 1. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan energi. 2. Energi listrik membantu manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti penerangan, alat komunikasi, menyimpan makanan dalam lemari es, dan sebagainya. 3. Energi fosil adalah energi yang didapatkan dari bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. 4. Energi fosil dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik dan juga untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.